Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini nama saya Muhammad Firdaus. Saya Palindra Sakti. Dan kita dari 12 MIPA 1 akan melaksanakan uprak matematika. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi selang kemonotonan fungsi aljabar. Nah, penasaran kelanjutannya seperti apa? Mari kita simak setelah ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang selang kemonotonan fungsi. Sekarang kita masuk ke konsep awalnya dulu. Jadi di sini ada sebuah kurva dan ada sebuah fungsi yaitu x kuadrat dan 4x plus 3. Nantinya fungsi ini dapat kita gunakan. Namun sebelum itu saya akan menanamkan konsep dulu. Apa itu selang kemonotonan fungsi dan apa aja yang ada di dalamnya? Di dalamnya ada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Kita bisa melihat fungsi naik x lebih dari 2 adalah jika kita lihat dalam kurvanya di grafik, gambar dari kurvanya mengalami peningkatan yang jika kita uji titiknya pastinya ini mengalami peningkatan. Jika ada 3,0 maka nantinya di sini pasti akan lebih tinggi lagi. Dan di fungsi turun x kurang dari 2, dari atas sini kurvanya kita bisa melihat titik dari 0,3 ke 1,0 mengalami penurunan. Dan stasionernya sama dengan 2 di sini, ya itu adalah titik di mana mereka tidak naik, tidak turun, kurvanya tidak naik dan tidak turun. Itu adalah stasioner. Lalu kita dapat melihat ada m kurang dari 0 atau gradien. Kita bisa melihat jika ada kurva bergerak ke bawah seperti ini atau ke atas seperti ini, maka mereka memiliki kemiringan, yaitu gradien. Dan di sini ada m kurang dari 0 sehingga kita bisa mengetahui bahwa untuk mencari gradien, jika kita mengetahui sebuah fungsi, kita bisa menggunakan turunan seperti yang sudah kita pelajari, yaitu m kurang dari 0. Atau untuk mencari fungsi turun, kita bisa menggunakan f aksen x kurang dari 0. Ini untuk fungsi turun atau gradien atau m kurang dari 0. Oke? Dan berlaku untuk stasioner ataupun fungsi naik. Oke. Kita sudah mengetahui untuk mencari gradien tadi menggunakan turunan pertama. Tapi ada beberapa kasus kita membutuhkan turunan kedua, yaitu untuk mencari kecekungan ataupun titik belok. Titik belok di sini bisa kita temukan di fungsi yang ketika kita uji wilayahnya itu keduanya positif dan negatif. Contoh, saya hapus kalian kurvanya ya. Jadi di sini ada titik balik maksimum dan titik balik minimum yang mencarinya harus menggunakan turunan kedua. Jadi untuk titik balik minimum atau maksimum pertama, ini gambar kurvanya seperti ini. Oke, seperti ini. Di mana ini titiknya? Oke. Di mana di sini misal di sini ya, ini A-nya ya, stasionernya. Ketika diuji titik, di sini plus, di sini negatif. Oke. Jadi fungsinya mengalami kenaikan dulu lalu penurunan. Ini adalah titik balik maksimum. Max, oke. Lalu ada lagi misal di sini stasionernya ini stasioner yang A, kita tulis saja A dibagi ini. Ketika diuji di sini min, di sini plus. Ini menggunakan turunan kedua untuk titik balik maksimum f double aksen x, oke, lebih dari 0. Dan untuk titik balik minimum ini ya min f double aksen x kurang dari 0. Oke, untuk mencari stasionernya tetap ya kedua. Namun ada kondisi di mana kita membutuhkan titik belok. Gini, oke, ada kurva nanti ya. Misal begini, sini A. Oke, di sini ketika kita uji, di sini plus, misalnya, di sini akan plus lagi. Tapi mereka tetap punya stasioner, akan berhenti di suatu titik yang disebut titik stasioner. Lalu untuk yang ada lagi case lain itu seperti ini. Ini min, sini ya, min lagi. Oke, ini titik belok. Itu menggunakan turunan kedua juga.
kita akan lanjut ke contoh soal. Sekian untuk materinya. Oke, jadi di sini untuk contoh soalnya ada Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurangi 5/2 X pangkat 2 ditambah 6X min 1. Nah, di sini diminta untuk menentukan fungsi naik, fungsi turun sama titik stasionernya. Nah, untuk caranya saya taruh di sini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menurunkan fungsi Y. Jadi Y aksen sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 6. Nah, di sini kita faktorkan jadi X min 2 sama X min 3. Nah, di sini ketemu X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Nah, karena itu kita bikin garis bilangan 2 sama 3. Nah, kita coba titik di sebelah kirinya 2 yaitu 0, jadi 0 kuadrat 0 dikurangi 5 kali 0 plus 6 positif. Jadi kalau di sini udah diketahui positif, pasti setelahnya ini negatif terus positif. Nah, untuk fungsi naiknya itu ada di X kurang dari 2 terus sama X lebih dari 3. Nah, untuk fungsi turunnya ada di X lebih besar dari 2 terus X kurang dari 3. Nah, untuk titik stasionernya ada 2,2 sama 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Jadi di sini ada soal 3x pangkat Y sama dengan Y sama dengan 3x pangkat 5 min 5x pangkat 3. Jadi cara kerjanya seperti apa? Kita turunkan dulu seperti biasa. Karena kita harus cari stasioner ya. Dengan cari stasioner kita sama dengan 0. 3x pangkat 5 kali 3 15 x pangkat 4 min 3 kali 5 15 juga x pangkat 2 5 ya sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 15 ya biar menghitungnya lebih mudah. Jadi x pangkat 4 kurangi x pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa faktorkan ini menjadi x kuadrat dalam kurung x kuadrat min X ya, min X min 1, mohon maaf. Oke, min 1 sama dengan 0. Nah, di sini X kuadrat min 1 bisa kita ubah lagi dengan sifat kuadrat sempurna ya, menjadi X min 1 X plus 1, oke, sama dengan 0. Sehingga kita bisa menemukan kalau X-nya itu X sama dengan 0 ya, tapi ada 2, ingat karena ini kuadrat X sama X ya, ada 2 ini, ada 2, oke, ada 2, saya beri tanda. Atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, atau X min 1, sehingga kita bisa buat garis bilangan. Oke, 1, 2, 3, karena 0 nya ada 2 kita sini, min 1, 0, 1, oke. Dan kita waktunya uji titik ya, 1, kanannya 1 ada angka 2, kita masukin ke sini, oke. Ke sini. Angka 2 ini kita masukkan dan sudah pasti hasilnya positif karena pangkatnya ini lebih besar ya. Oke, jadi ini sudah pasti positif, ini negatif karena ini sama ya, akan min plus. Oke, jadi fungsi naiknya sini, fungsi naik juga ini, fungsi turun ada di sini. Oke, jadi untuk fungsi naiknya saya bisa tulis di sini ya, naik ya biar singkat ya, sudah tahu maksudnya. Naiknya ada X kurang dari min 1 ya, X kurang dari min 1, juga ada X lebih dari 1. Lalu untuk turunnya sama dengan min 1 kurang dari X kurang dari 1, dengan catatan X tidak sama dengan 0 karena 0 merupakan titik stasioner. Lalu untuk mencari titik stasioner saya akan mencontohkan. Jadi ambil X nya dulu, misal X yang saya gunakan 1, masukkan ke sini ya. Jadi 15 X pangkat 4 ya, saya tulis di sini ya kan cukup. Min 15 X pangkat 2 sama dengan 0. Kalau kita masukkan 1 di dalamnya, maka
min 15 kuadrat ya, tetap ya sama dengan 0. Maka hasilnya salah. Oke, tadi ada kesalahannya dari saya, salah. Jadi kita ambil titik 1 saja, misal min 1 kita masukkan ke sini, oke, ke fungsi awalnya 3x pangkat 5 ya, 3 kali min 1 ya. Karena min 1 kalau pangkat ganjil itu tetap min ya, kalau ada pangkat min gitu. Min 5 pangkat min 1 juga ya, karena sama ya pangkat ganjil. Jadi ini ada min 3 min 5 ditambah ya min 3 tambah 5 sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2 berarti positif, oke. Titik min 1,2 itu kalau kita lihat di sini min 1 itu kalau X nya min 1 ya, min 1 itu naik dulu kan, di sini positif terus turun, oke. Berarti dia min 1,2 ya, betul, itu titik balik maksimum. Oke. Jadi nanti di soal ini akan ada 3 titik. Ini karena durasi mungkin saya tidak bisa jelaskan semuanya. Tapi ketika kalian menemukan akar kembar ini, kalian bisa lihat ada min. Di sini menandakan turun akan terjadi titik belok. Jadi ciri-ciri titik belok itu ada akar kembar. Lalu akar X yang sama maksudnya. Lalu untuk yang X sama dengan 1 akan menjadi titik balik minimum, di mana ada turun dulu lalu positif, oke. Perhitungannya bisa pakai uji titik di sini sama seperti ini. Jadi sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.